Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sahabat matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi fungsi kuadrat. Terkhusus pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sumbu simetri dan nilai optimum fungsi kuadrat. Mari ikuti video ini dengan baik. Baiklah sahabat matematika, berikut penjelasan mengenai sumbu simetri dan nilai optimum grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, sebelum kita melihat sumbu simetri dan nilai optimum tersebut, mari kita perhatikan gambar grafik fungsi kuadrat berikut. Di sini terdapat dua gambar, yang mana gambar pertama grafiknya terbuka ke atas dan gambar kedua grafiknya terbuka ke bawah. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah melihat bahwa ketika gambar grafik terbuka ke atas maka nilai A-nya lebih dari 0. Dan ketika grafik terbuka ke bawah maka nilai A-nya kurang dari 0. Lalu apa saja istilah yang ada pada grafik fungsi kuadrat tersebut? Nah, perhatikan gambar yang pertama. Titik potong pada sumbu X ini, kita misalkan ini nilainya X1 dan ini nilainya X2, maka ini adalah titik potong pada sumbu X. Ini juga titik potong pada sumbu X. Nah, ini kita misalkan dengan X1 dan X2. Lalu yang ini adalah titik potong pada sumbu Y. Dan garis ini, garis putus-putus ini adalah garis X yang mana ini disebut sebagai sumbu simetri. Nah, jadi garis X inilah yang disebut sebagai sumbu simetri. Nah, nilai Y-nya atau nilai Fx yang di sini disebut sebagai nilai minimum. Karena terletak pada nilai paling rendah. Dan titik di sini inilah yang kita sebut sebagai titik balik minimum. Inilah nilai optimum tersebut. Jadi nilai optimum tersebut bisa bernilai maksimum atau bernilai minimum. Ketika kurva terbuka ke atas, maka titik ini adalah titik balik minimum. Dan nilai di sini adalah nilai minimum. Serta ini sebagai sumbu simetri. Nah, bagaimana dengan gambar yang kedua? Hampir sama, sahabat matematika. Bahwa ini adalah titik potong sumbu X. Dan ini juga titik potong sumbu X. Lalu ini adalah titik potong sumbu Y. Nah, nilai garis X ini adalah sumbu simetri fungsi kuadrat tersebut. Lalu bagaimana dengan nilai Fx yang di sini? Nilai Fx yang di sini adalah nilai maksimum. Karena kurva kita terbuka ke bawah, maka nilai yang ada adalah nilai maksimum pada titik ini. Lalu titik ini sendiri kita sebut sebagai titik balik maksimum. Nah, perlu ditekankan sahabat matematika bahwa jika disebut nilai maksimum itu adalah ketika nilai Fx saat X
sama dengan sesuatu bilangan di sini. Dan ketika disebut titik balik, maka itu dalam format titik, yaitu X, Y. Jadi jika ditanya nanti adalah titik balik, maka dalam bentuk X, Y. Tapi jika ditanya nilai, maka itu adalah nilai Y-nya atau nilai Fx-nya. Di saat sumbu simetri ini sebagai nilai X-nya. Nah, lalu apa saja istilah-istilah pada grafik fungsi kuadrat? Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Nah, yang pertama yaitu pembuat nol. Pembuat nol adalah nilai X yang menjadikan Y sama dengan Fx sama dengan 0. Jadi pembuat nol ini menyebabkan Fx atau Y bernilai 0. Sehingga fungsi kuadrat tersebut bisa kita ubah menjadi persamaan kuadrat. Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk menentukan penyelesaiannya, maka kita gunakan penyelesaian persamaan kuadrat yang telah kita pelajari pada bab kedua. Ingat, ada 3 cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama dengan cara memfaktorkan, yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus ABC atau rumus kuadratik. Silakan sahabat matematika pilih cara mana yang membuat sahabat matematika lebih nyaman dalam menentukan penyelesaian persamaan kuadrat tersebut. Nah, untuk yang kedua, kita lihat istilahnya adalah persamaan sumbu simetri. Sumbu simetri adalah suatu garis yang membagi grafik menjadi 2 bagian yang sama. Sehingga untuk menentukan persamaan sumbu simetri ini bisa kita tentukan dengan rumus. X sama dengan X1 ditambah X2 bagi 2. Di mana X1 dan X2 ini adalah pembuat nol fungsi kuadrat Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Atau untuk sahabat matematika lebih mudah dalam menentukan sumbu simetri fungsi kuadrat ini, cukup menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Nilai B dan nilai A diperoleh dari fungsi Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Nah, sahabat matematika, istilah yang ketiga dari grafik fungsi kuadrat Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C adalah nilai balik atau nilai optimum. Nah, nilai balik fungsi adalah suatu nilai yang paling rendah atau paling tinggi yang mengubah grafik menjadi dari naik menjadi turun atau dari turun menjadi naik. Pada 2 gambar yang sudah kita lihat di awal tadi, bahwa terdapat nilai yang paling rendah dan nilai yang paling tinggi. Nah, dari fungsi kuadrat Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C, maka jika A kurang dari 0, maka kita peroleh nilai balik fungsi F adalah nilai maksimum. Ketika A kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah, sehingga diperoleh nilai balik maksimum. Nah, jika A lebih dari 0, maka diperoleh nilai balik fungsi F itu adalah nilai balik minimum. Kita tahu bahwa jika A lebih dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Sehingga nilai yang kita peroleh adalah nilai balik minimum. Nah, bagaimana untuk menentukan nilai balik ini? Maka yang pertama kita bisa menggunakan rumus Y sama dengan F min B per 2A. Di mana nilai min B per 2A ini adalah nilai X yang merupakan sumbu simetri. Jadi ketika kita peroleh nilai sumbu simetri, untuk mendapatkan nilai balik maksimum atau nilai balik minimum, tinggal substitusikan nilai X tersebut yang diperoleh dari min B per 2A. Atau agar bisa sahabat matematika langsung menghitung, boleh juga menggunakan rumus Y sama dengan min D per 4A. Di mana D ini adalah nilai diskriminan B kuadrat dikurang 4AC. Tinggal disubstitusikan nilai A, B, dan C yang diperoleh dari fungsi Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Nah, sahabat matematika,
untuk istilah yang keempat, pada grafik fungsi kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C adalah titik balik fungsi. Titik balik fungsi ini dapat bernilai titik balik maksimum atau titik balik minimum. Nah, sebelumnya titik balik fungsi adalah titik paling rendah atau titik paling tinggi yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat. Dari gambar sebelumnya juga kita lihat bahwa ada nilai terendah atau titik yang paling rendah dan ada titik yang paling tinggi. Nah, kapan kita peroleh titik yang paling rendah? Ketika nilai A-nya lebih dari 0 atau ketika grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas. Dan kita akan memperoleh titik paling tinggi atau sebagai titik balik maksimum itu ketika nilai A kurang dari 0 atau ketika grafik fungsi kuadrat terbuka ke bawah. Nah, jika X, Fx adalah titik balik fungsi kuadrat, Fx sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C, maka nilai X ini adalah nilai sumbu simetri. Dan nilai Fx adalah nilai balik. Sehingga untuk menentukan titik balik suatu fungsi kuadrat, baik itu titik balik maksimum maupun titik balik minimum, maka diperoleh dengan cara X, Fx atau min B per 2A, min D per 4A. Di mana, ingat lagi, D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, untuk lebih menguji pemahaman kita, mari lihat contoh berikut. Baiklah sahabat matematika, kita lihat contoh pertama terkait materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, contoh pertama, diketahui fungsi kuadrat Fx sama dengan min X kuadrat ditambah 4X dikurang 3. Tentukan yang A pembuat 0 fungsi, yang B persamaan sumbu simetri, yang C nilai balik fungsi, dan yang D titik balik dan jenisnya. Mari kita lihat satu persatu pembahasan dari soal ini. Yang A, pembuat 0 fungsi. Seperti yang kita ketahui bahwa pembuat 0 fungsi ini adalah nilai X yang menyebabkan fungsi Fx bernilai 0. Artinya bisa kita ubah menjadi min X kuadrat tambah 4X kurang 3 sama dengan 0. Ini kita selesaikan dengan persamaan kuadrat. Agar lebih memudahkan, maka kedua ruas kita kali dengan negatif 1. Sehingga ini menjadi X kuadrat kurang 4X ditambah 3 sama dengan 0. Setelah itu kita gunakan cara pemfaktoran. Untuk sahabat matematika yang tidak bisa dengan mudah menggunakan pemfaktoran, boleh menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna atau rumus ABC. Dengan pemfaktoran, maka diperoleh X dikurang 3, X dikurang 1. Maka X dikurang 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Atau X dikurang 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Sehingga pembuat 0 fungsi ini adalah X1 sama dengan 3 atau X2 sama dengan 1. Inilah pembuat 0 fungsi tersebut. Nah, untuk selanjutnya yang B, persamaan sumbu simetri. Ingat, persamaan sumbu simetri bisa kita cari dengan dua cara. Yang pertama, X sama dengan X1 ditambah X2 per 2. Di mana X1 dan X2 adalah pembuat 0 dari fungsi. Seperti yang sudah kita dapatkan tadi, bahwa X1-nya adalah 3, ditambah X2-nya adalah 1 dibagi 2. Sehingga kita peroleh nilai X-nya adalah 4 per 2, X sama dengan 2. Inilah sumbu simetri fungsi kuadrat tersebut. Atau bisa dengan cara langsung, tanpa mencari pembuat 0 terlebih dahulu. Yaitu X sama dengan min B per 2A. Sehingga X sama dengan, pada fungsi kuadrat Fx sama dengan min X kuadrat ditambah 4X dikurang 3, maka diperolehlah nilai B-nya adalah 4. Sehingga menjadi min 4 per
2 dikali A-nya adalah min 1. Sehingga nilai X-nya sama dengan min 4 per min 2. Sama dengan 2. Nah, lihat sahabat matematika, dengan dua cara ini menghasilkan nilai yang sama. Akan tetapi, ketika pertanyaan dari suatu soal langsung menuju ke persamaan sumbu simetri, maka lebih disarankan sahabat matematika menggunakan cara yang kedua. Dan satu lagi ditegaskan bahwa nilai A, B, dan C diperoleh dari fungsi yang awal, yaitu fx sama dengan min x kuadrat ditambah 4x dikurang 3. Sehingga cocok bahwa nilai persamaan sumbu simetri kita adalah X sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita lihat pertanyaan yang ketiga, yaitu nilai balik fungsi. Nah, dari fungsi fx sama dengan min x kuadrat ditambah 4x dikurang 3, bisa kita lihat bahwa nilai A-nya kurang dari 0, yaitu negatif 1. Sehingga pastilah nilai balik fungsi ini, fungsi tersebut adalah nilai balik maksimum. Karena kurva terbuka ke bawah. Nah, sesuai dengan pembahasan materi kita tadi, ada dua cara untuk menentukan nilai balik ini. Yang pertama, dengan menentukan F min B per 2A. Di mana min B per 2A ini adalah nilai persamaan sumbu simetri. Sehingga setelah kita peroleh tadi persamaan sumbu simetri X sama dengan 2, kita cukup mencari F2. Yaitu mensubstitusikan nilai X sama dengan 2 ke fungsi kuadrat min X kuadrat ditambah 4X dikurang 3. Sehingga menjadi min 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 dikurang 3. Sama dengan min 4 ditambah 8 dikurang 3. Maka diperoleh nilainya adalah 1. Nah, bagaimana dengan cara yang kedua? F min B per 2A itu juga sama dengan min D per 4A. Di mana min dalam kurung B kuadrat kurang 4AC per 4A. Kita substitusikan nilai A, B, dan C. Maka ini menjadi min dalam kurung B-nya 4. 4 kuadrat dikurang 4 dikali A min 1 dikali C-nya min 3. Dibagi 4 dikali min 1. Sama dengan min B kuadrat atau 4 kuadrat adalah 16. Min kali min positif kali min negatif. Ini adalah 12. Dibagi min 4. Hasilnya ini adalah min 4 per min 4 sama dengan 1. Sehingga diperoleh bahwa nilai baliknya adalah 1. Lalu yang terakhir, sahabat matematika, kita akan lihat titik balik fungsi. Nah, seperti yang dijelaskan pada materinya, bahwa titik balik fungsi dari fungsi fx sama dengan min x kuadrat ditambah 4x dikurang 3, kita peroleh A-nya kurang dari 0. Sehingga titik balik fungsinya adalah tersebut adalah titik balik maksimum. Karena A-nya kurang dari 0 dan grafiknya terbuka ke bawah. Sehingga titik baliknya adalah titik balik maksimum. Nah, bagaimana menentukan titik baliknya? Ingat bahwa titik balik tersebut diperoleh dari min B per 2A, min D per 4A. Di mana min B per 2A adalah nilai sumbu simetri dan min D per 4A adalah nilai balik. Sehingga diperoleh 2,1. Inilah nilai balik
maksimum fungsi fx sama dengan min x kuadrat ditambah 4x kurang 3. Nah, sahabat matematika, untuk soal yang kedua silakan sahabat matematika cari sendiri. Silakan tinggalkan jawaban di kolom komentar channel ini. Soal kedua adalah diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 8. Tentukan yang pertama arah terbuka fungsi, yang kedua pembuat nol, yang ketiga persamaan sumbu simetri, yang keempat nilai balik fungsi dan jenisnya, dan yang kelima koordinat titik balik dan jenisnya. Silakan sahabat matematika cari berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya. Sahabat matematika, demikianlah penyampaian materi tentang fungsi kuadrat terkhusus untuk materi sumbu simetri dan nilai optimum fungsi kuadrat. Semoga penyampaian materi ini bermanfaat untuk sahabat matematika semuanya, terkhusus untuk kelas 9. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.